welcome back with me and my podcast. Welcome to Teri Diary. Buat yang baru aja selesai dari sebuah cerita, terus lagi di masa berdukanya, di masa sulitnya, jadi belum berada di masa peralihannya, mungkin episode ini buat kamu. Hai Paus, hello. I just broke up with my boyfriend. Hubungan kami emang belum lama, tapi aku juga gak menyangka hubungan kami selesai sesingkat ini. Here's my high school love story, Pau. Sama dia, semuanya berjalan unexpected. Aku sama dia sebelumnya tidak saling mengenal. Kami berada di satu sekolah yang sama, dan waktu itu aku gak sengaja melihatnya, sampai aku akhirnya sadar kalau aku menyukainya. So, is it called love at the first sight? Long story short, kami berhasil memulai hubungan. Aku memulai hubungan dengan orang yang gak pernah aku sangka-sangka, dan di waktu yang tidak pernah aku duga juga, Paus. Orang yang tidak aku duga, pada waktu yang juga tidak aku duga, dengan patah hati yang juga tidak pernah aku duga sebelumnya. Aku gak pernah membayangkan hubungan aku sama dia akan selesai. Bahkan teman-teman kami pun ikut sedih. Selama jalanin hubungan sama dia, aku selalu mikir, kayaknya bener dia deh orangnya. Aku kira dia yang bakal terus nemenin aku sampai waktu yang lama. Hubungan kami awalnya berjalan baik-baik aja, bahkan ini hubungan terbaik yang pernah aku jalani. Karena sama dia, gak hanya ngerasain sayang-sayangannya aja, but he also used to be my partner in every way. Kami lakuin semuanya bareng-bareng. Dan dia cowok pertama yang berhasil diterima baik sama papaku. Tapi sekarang, gak sama dia rasanya jadi bener-bener kosong, Paus. Beberapa hari sebelum putus, kami memang lagi mempermasalahkan suatu masalah. Itu salah aku sih. Aku selalu berharap dia bisa jadi seperti apa yang aku mau. Harapan aku jadi selalu aku tumpahkan ke dia. Karena aku gak mau mengganti orangnya, aku mau selalu sama dia. Jadi dulu aku mikirnya, aku gak mau cari di orang lain. Aku maunya di dia. Tapi sekarang aku sadar, Paus, kalau cara aku salah. Sekarang dia udah capek dan nyerah. Dia ngelepasin aku dan bilang, aku takut jadi mengecewakan kamu karena gak bisa menuhin ekspektasi kamu. You deserve better. I didn't want someone better, Paus. Aku maunya dia. Aku memang masih belum sampai ke fase untuk bilang I loved him. Aku masih sangat berharap hubungan aku sama dia bisa kembali lagi. Tapi aku takut untuk memaksakan karena aku sendiri yang buat dia sampai capek dan menyerah. Jadi sekarang, aku lagi mencoba ikhlas, doain aku ya. Well, people say, sometimes the most loving thing you can do for someone is to let them go. Kalau ngomongin kisah yang usai tuh gak pernah jadi sesuatu yang sederhana. Apalagi ini jarang-jarang loh. Ada orang yang habis selesai di suatu cerita terus mengakui kesalahan yang entah itu betulan kesalahan dia atau enggak. Tapi kayak betul-betul mengakui bahwa aduh kayaknya salah di gue deh karena gue terlalu memaksakan dia. Karena menurut aku mengakui hal-hal yang harusnya gak kita lakukan di sebuah relationship itu gak gampang. Jadi aku hargai keberanian kamu sudah mengaku. Tapi menurut aku gak 100% salah kamu juga sih. Maksud aku di sebuah relationship, apalagi mungkin too good to be true gak sih? Kalau relationshipnya terlalu baik, orangnya juga terlalu sempurna dalam beberapa makna gitu, kita jadi tanpa sadar menginginkan semua hal jadi betul-betul sempurna. Salah satu contohnya ya ini, kayak kita memaksakan ekspektasi kita pengen dia betul-betul 100% seperti apa yang kita bayangin gitu, seperti ekspektasi kita. Dan jujur, itu gak jarang membuat sebagian orang menjadi pressure banget kalau misalkan, pressure gak sih? Atau mungkin ini gak umum ya, maksudnya entah kalian pernah diminta oleh pasangan kalian, aku gak suka kalau kamu kayak gini, aku maunya kamu kayak gini gitu. Ini sebetulnya gak diceritain masalahnya apa, tapi menurut aku permasalahannya bisa macam-macam. Bisa aja kayak
kamu suka baca buku misalkan, tapi pasangan kamu kayak, aku gak suka deh kamu baca buku. Atau misalkan kamu suka pakai baju warna-warni, tapi pasangan kamu bilang, aku gak suka deh kalau kamu pakai baju warna-warni, aku maunya kamu pakai baju tuh yang warnanya simple-simple aja gitu. Apalagi macam-macam. Sebetulnya masalah-masalah kayak gini tuh gak jarang masalahnya sepele. Hal-hal yang terjadi setiap hari yang sebetulnya gak perlu dipermasalahkan, tapi bisa jadi masalah besar kalau kita terlalu menganggapnya serius. Tapi gak bisa disalahin juga kalau saking kita sayangnya sama seseorang, saking seseorang itu tuh udah kayak, ini udah standar gue banget, gue gak mau cari orang lain lagi, gue maunya dia tapi versi yang lebih baik. Gue mau dia tapi versi yang gak suka pakai baju warna-warni. Gue pengen dia tapi yang versi gak suka baca buku. Menurut aku itu gak fair sih. Maksudnya ketika kita udah sayang sama seseorang, seharusnya kita udah menerima dia dengan apa adanya dia. Sederhananya, kalau dia gak bisa seperti ekspektasi kamu, berarti bukan dia orangnya. Jangan karena ekspektasi kamu, harapan kamu yang harus dan mesti kejadian, kamu jadi memaksakan orang menjadi orang yang bukan dia. Walaupun ini konteksnya dalam hal yang baik. Misalkan partner kamu punya kebiasaan yang kurang baik nih, misalkan kamu suka baca buku, dia gak suka. Kamu pengen dia baca buku gitu. Itu maksudnya baik kan? Kamu mau mengajak dia jadi suka buku juga. Tapi kita gak bisa sepenuhnya memaksakan kehendak orang untuk bisa suka sama buku, untuk bisa baca buku juga seperti kita menyukai buku gitu. Karena itu bukan kendali kita. Bukan tanggung jawab kita, bukan hak kita juga untuk bisa mengubah seseorang. Itu gak akan pernah bisa. Aku pernah bilang kan beberapa kali bahwa menurut aku, we cannot change people. Apapun itu konteksnya. Kita gak bisa mengubah seseorang, entah itu menjadi jauh lebih baik atau menjadi seseorang yang lain. Kita gak bisa. Orang bisa berubah. Memang bisa, tapi itu dengan kendali diri dia sendiri. Bukan dari pasangannya, bukan dari keluarganya, bukan dari sahabatnya, bukan dari orang tuanya. Kita pasti akan mau berubah kalau memang ada dorongan dan motivasi dari diri kita sendiri. Karena sering ya, kalau kita dipaksa nih, kita kayak diburu-buru untuk, ayo dong lo berubah dong lo, jadi suka baca buku dong. Itu jadi makin pressure gak sih? Kita jadi makin ngerasa, aduh, gue yang tadi pengen coba, gue jadi males nih gara-gara di pressure gini. Paham kan maksud aku? Jadi aku tahu mungkin maksud kamu baik, gak mungkin maksudnya jelek. Apalagi itu ke pasangan kita sendiri, kamu pasti pengen yang terbaik gitu buat dia. Bahkan kamu kayak, aku gak mau cari orang lain lagi, aku maunya dia versi yang lebih baik. I know I deserve better. Aku tahu aku berhak mendapatkan yang lebih baik, tapi aku maunya dia aja, tapi yang versi lebih baik. Paham? Semua perasaan dan keinginan-keinginan kamu itu sangat manusiawi, tapi bukan berarti bisa selalu terjadi. Katanya, kita akan mengalami 3 fase percintaan dalam hidup kita. Entah ini 3 fase percintaan atau kita hanya akan jatuh cinta 3 kali di dalam hidup kita. Aku pernah bahas di episode berkata, aku lupa, nanti aku kasih linknya. Yang pertama itu the first love, yang kedua the intense love, yang ketiga itu the unconditional love. First love tuh biasanya cinta pertama yang kita rasakan kepada satu orang yang, oh aku merasakan cinta pertama aku di sini gitu, lewat orang ini gitu. Kita merasakan betapa hebatnya perasaan jatuh cinta itu. Karena itu betul-betul pertama. Kita belum pernah punya buku sebelum buku yang bercerita tentang cinta yang ini. Betul-betul buku pertama. Dan yang namanya buku pertama, jatuh cinta pertama itu seringkali kita kenang seumur hidup kita. Tapi kita tahu yang namanya first love, yang namanya buku pertama tuh gak selalu berhasil untuk menjadi kisah yang selamanya. But that's okay. Karena seringnya kita dihadapi dengan bentuk cinta yang kedua nih, yang kupikir dirasakan sama tadi pengirim cerita kali ini, yaitu the intense love. Intense, namanya juga intense gitu, sangat intens, sangat kuat, sangat emosional. Dan di dalam cinta yang ini tuh isinya macem-macem, nano-nano rasanya. Tipe cinta yang ini tuh akan membuat hidup kamu kayak jatuh bangun, kayak kapal pecah, kayak kamu ngerasa tersesat,
kamu hilang arah, tapi kamu ingin selalu mempertahankan tujuan yang sedang kamu raih itu. Walaupun udah gak karuan bentuknya, udah lebih banyak sedihnya, banyak marahnya. Pokoknya betul-betul membuat hidup kamu tuh jadi upside down gitu, kayak ini tuh bukan bentuk cinta seperti yang gue bayangkan ketika dulu gue pertama kali jatuh cinta gitu. Ngerti gak sih? Intense love, cinta yang paling membekas. Walaupun kerap kali bentuknya tuh menyakitkan. Dari sebuah relationship yang mungkin cuma sebentar, atau mungkin gak sampai jadi relationship, cuman hubungan yang gak jelas gitu. Tapi entah kenapa bener-bener segitu berpengaruhnya buat hidup kamu. Karena memang bentuk cinta yang ini akhirnya mengajarkan kita tentang apa yang kita mau dari cinta dan apa yang kita tidak mau. Jadi yang aku lihat dari Teri yang ngirim cerita ini, sebetulnya dia udah tahu maunya apa. Makanya dia sampai dengan berani bilang ke pasangannya, aku maunya kamu kayak gini gitu. Itu kan berarti dia tahu apa yang dia mau. Dia tuh udah punya bayangan seperti apa sih cinta yang gue inginkan gitu. Walaupun gak selalu berakhir menjadi cerita yang baik, walaupun harus usai, dan walaupun heartbreak-nya tuh terparah. Jenis cinta yang ini tuh patah hatinya paling hebat menurut aku. Mungkin cinta yang hebat tuh lukanya juga gak kalah hebat ya. I don't know. But anyway, kendati begitu, meskipun semua hal yang tampak begitu jauh dari ekspektasi kita itu, cinta yang ini sebetulnya mengajak kita untuk terus tumbuh. Maksud aku, kalau kita nggak bertemu dengan cinta yang ini, kita nggak akan pernah bisa tumbuh. Karena mau nggak mau kita akan menemukan jenis cinta yang kayak gini, yang menyakiti kita, yang menghancurkan kita, yang merusak semua ekspektasi kita terhadap kasih sayang gitu. Tapi dalam hidup kita memang harus melalui bentuk cinta yang ini sih. Karena kalau kita nggak mau menghadapinya, kita nggak akan pernah tahu mau kita sebenarnya apa. Kita nggak pernah tahu betapa kuatnya kita sebetulnya. Bahwa dari sebuah perasaan yang kita pikir sederhana dan sepele itu, kita menemukan kekuatan kita di sana. Kita menjadi semakin mengenal diri kita setelah mengalami patah hati itu. Kalian jadi tahu, oh ternyata tuh secinta-cintanya gue sama orang, dia akan tetap bisa ninggalin gue ya. Semua hal yang tadinya gak pernah kamu pikirkan, nantinya bisa kamu mengerti lewat bentuk cinta yang ini. Jadi kalau kamu lagi menghadapi jenis cinta yang ini, terus kalian pesimis gitu, kayak apakah masih ada cinta yang tulus buat gue gitu. Karena menghadapi cinta yang ini tuh gak gampang. Kalian jadi gak percaya lagi sama yang namanya kasih sayang. Kalian jadi takut untuk jatuh cinta lagi, trauma untuk bisa memulai cerita yang baru. Itu semua tuh perasaan yang valid. Jangan ngerasa sendirian ngerasain itu. Tapi seperti yang tadi aku bilang, katanya kita jatuh cinta 3 kali dalam hidup kita. Ada 3 fase jatuh cinta yang akan kita hadapi, dan yang terakhir ini namanya the unconditional love. Seperti namanya, cinta tanpa syarat. Jadi aku masih percaya bahwa true love itu beneran ada, yang bentuknya sangat baik buat kita, gak cuma senang tetapi juga tenang. Dan kita akan menemukan bentuk cinta yang ini kalau kita udah menjadi versi terbaik dari diri kita. Seperti yang sering aku bahas di Berkata tentang healthy relationship. Kalau kita sudah cinta sama diri kita sendiri, ya menurut aku bentuk cinta yang ini tuh, kalau kita bener-bener udah jatuh cinta berulang kali sama diri kita sendiri lagi dan lagi, sampai kita menemukan orang yang setara cintanya sama kita. Jadi kita gak perlu minta-minta lagi, gak perlu ada diskusi tentang harusnya kamu gini, harusnya kamu gitu. Karena kita akan memberikan cinta, effort, peduli, semuanya tuh dengan porsi yang sama. Jadi jangan larut dalam perasaan sedih itu. Percaya bahwa Tuhan tuh udah punya satu orang untuk menemui kamu di hari yang baik nanti. I think that's all for today. Yeah, it's always been a great time talking to you. I'll talk to you soon, Teri. Bye-bye.